Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lastria dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Materi yang pertama yaitu permasalahan tenaga kerja dan pelayanan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja. Konsep tenaga kerja sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 16-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Kelompok tenaga kerja terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya yaitu permasalahan tenaga kerja global dan di Indonesia. Yang pertama yaitu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang kedua yaitu hak tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga yaitu tenaga kerja di bawah umur. Keempat, daya saing tenaga kerja. 5. Pasar tenaga kerja. 6. Undang-undang Ketenagakerjaan, Omnibus Law dan hubungan industrial. 7. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Dan terakhir yaitu link and match. Selanjutnya yaitu strategi kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Strategi yang pertama yaitu daya saing. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja di Indonesia. Yang ketiga hubungan industrial. Yang keempat pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Yang kelima yaitu link and match. Dan keenam aspek kelembagaan. Yang ketujuh yaitu hak tenaga kerja wanita. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya yaitu penerapan jam sostek atau BPJS di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial tenaga kerja ialah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia, dan menganggur. Selanjutnya yaitu program jam sostek di Indonesia. Yang pertama itu program hari tua. Yang kedua, program jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, program jaminan kematian. Dan yang keempat yaitu program jaminan pensiun. Materi selanjutnya yaitu konsep gizi kerja. Jadi, gizi kerja menurut Sumakmur adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Produktivitas gizi pada tingkatan kerja. Menurut Amalia, tingkatan kerja dibagi menjadi 3 yaitu pekerjaan ringan. Contohnya kerja kantor, dokter, juru rawat, ahli hukum, dan kerja di toko. Jenis pekerjaan kedua yaitu pekerjaan sedang. Contohnya industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, petani, dan nelayan. Dan jenis pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan berat, contohnya buruh bangunan, petani, nelayan,
atlet, dan penari. Gizi untuk pekerja terbagi menjadi 3 unsur, yaitu unsur gizi pemberi energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, unsur gizi pembangun sel-sel jaringan tubuh, yaitu protein, mineral, dan air. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur gizi pengatur fungsi fal tubuh, yaitu mineral, vitamin, dan air. Akibat kekurangan gizi pada pekerja. Bila pekerja kekurangan gizi, maka akan mempengaruhi 3 komponen, yaitu kapasitas kerja yang meliputi status kesehatan kerja dan gizi kerja. Yang kedua, beban kerja yang meliputi fisik maupun mental. Dan yang ketiga yaitu beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja yang meliputi bising, panas, debu, dan parasit. Upaya penerapan gizi pada pekerja. Upaya yang dilakukan untuk penerapan gizi pada pekerja yaitu menjanjikan makanan dengan menggunakan sistem 3J, di mana memperhatikan jadwal, jenis, dan jumlah. Yang kedua yaitu ketentuan dapur dan ruang makan atau kantin. Dan yang ketiga yaitu penyediaan uang saku dan lauk pauk bagi pekerja. Aspek-aspek yang mempengaruhi gizi pekerja. Aspek yang pertama yaitu faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pengetahuan tentang gizi. Yang ketiga, faktor prasangka buruk terhadap jenis makanan tertentu. Dan yang keempat yaitu faktor fadisme. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan komponen kegiatan pelayanan pemeliharaan atau perlindungan kesehatan dari suatu pelayanan kesehatan kerja. Sasaran promosi K3 yaitu karyawan di tempat kerja sebagai sasaran primer, pengusaha dan manajer atau direktur sebagai sasaran tersier, dan pengelola K3 serikat atau organisasi kerja sebagai sasaran sekunder. Manfaat promosi kesehatan di tempat kerja terbagi menjadi 2, yaitu bagi perusahaan dan bagi pekerja. Manfaatnya bagi perusahaan yaitu 1. Mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja. 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi akibat kecelakaan kerja. 3. Mengurangi cacat produksi akibat kecelakaan kerja. 4. Memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pihak manajemen akan pentingnya APD bagi perusahaan. Manfaat bagi pekerja yaitu meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya APD. 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi akibat kecelakaan kerja. 3. Mengurangi cacat produksi akibat kecelakaan kerja. 4. Memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pihak manajemen akan pentingnya APD bagi pekerja. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja. Tujuannya yaitu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat, dan yang terakhir yaitu memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Strategi dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Strateginya ada 3, yaitu 1. Advokasi, 2. Dukungan sosial, 3. Pemberdayaan masyarakat. Metode dalam promosi K3 ada 2 metodenya, yaitu 1. Two-way method dan one-way method. Langkah mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja yaitu 1. Mengubah perilaku individu. 2. Lingkungan kerja fisik. 3. Pengembangan organisasi dan kebijakan. 4. Kolaborasi masyarakat. Mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja meliputi menggalang dukungan manajemen, melaksanakan koordinasi, penjajakan kebutuhan, revisi dan perbaikan program, memprioritaskan kebutuhan, menyusun perencanaan,
monitoring dan evaluasi. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja yaitu 1. Lingkungan tempat kerja yang menjadi lebih sehat. 2. Meningkatnya percaya diri. 3. Menurunnya stres. 4. Meningkatnya semangat kerja, kemampuan, serta sehatnya keluarga dan masyarakat. 5. Meningkatnya moral staf. Dan 6. Pencegahan terhadap penyakit. Sistem manajemen K3 meliputi 2 hal, yaitu langkah penerapan SMK3 dan kebijakan SMK3. Langkah penerapan K3 ada 2, yaitu tahap persiapan dan tahap perkembangan dan penerapan. Tahap persiapan yaitu menentukan ruang lingkup, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, membentuk kelompok penerapan, dan menetapkan cara penerapan. Dan pada tahap pengembangan dan penerapan yaitu meliputi menyatakan komitmen, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok kerja penerapan, menetapkan sumber daya yang dibutuhkan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan, pengembangan sistem manajemen K3, penerapan sistem, dan proses sertifikasi. Kebijakan SMK3. Contoh kebijakan SMK3 yaitu mematuhi peraturan dan persyaratan lain yang berlaku berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain, misalnya kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Selanjutnya yaitu hikme industri. Hikme industri merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Tujuan hikme industri yaitu melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar industri dari risiko potensi bahaya yang dapat terjadi akhir-akhir suatu proses produksi. Prinsip dasar hikme industri yaitu 1. Antisipasi, 2. Rekognisi, 3. Evaluasi, 4. Pengendalian. Tugas hikme industri yaitu 1. Recognition, 2. Evaluation, 3. Recommendation, dan 4. Desain. Gambaran dan lingkungan kerja fisik yaitu 1. Kebisingan, 2. Pencahayaan, 3. Iklim kerja, 4. Getaran, 5. Tekanan udara, 6. Radiasi. Konsep ergonomi dan faal kerja. Ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimalnya. Sedangkan faal kerja adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia di tempat kerja. Pengelompokan bidang kajian ergonomi yaitu faal kerja, biomedika, psikologi kerja, penginderaan, dan antropometri. Ruang lingkup ergonomi yaitu bagaimana orang dalam mengerjakan pekerjaannya, peralatan yang mereka gunakan, bagaimana posisi kerja dan gerakan tubuh yang dilakukan dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu apa dampak atau efek yang timbul dari faktor di atas bagi kesehatan serta kenyamanan pekerja. Tujuan ergonomi dan faal kerja ada 3 yaitu 1. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, 2. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, dan 3. Untuk dapat menciptakan keseimbangan rasional. 12 prinsip ergonomi menurut Baiduri dalam diklat kuliah, yaitu bekerja dalam posisi dalam postur tubuh normal, mengurangi beban berlebihan,
menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan, bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh, mengurangi gerakan berulang-ulang, meminimalisasi gerakan statis, minimalisasikan titik beban, mencangkup jarak ruang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, melakukan gerakan, olahraga, dan peregangan saat bekerja, membuat agar display dan contoh mudah dimengerti, dan yang terakhir yaitu mengurangi stres. Sasaran ergonomi ada dua, yaitu satu pada sektor modern dan pada sektor tradisional. Penerapan ergonomi dan faal kerja di Indonesia. Pekerjaan pembuatan dodol tradisional di Desa Tamblang, Kabupaten Buleleng, dan juga pada pekerja pengolah kerupuk di Kota Bangun, Kalimantan. Dan yang terakhir yaitu resiko ergonomi dan keluhan MSDS pada pengrajin tenun di Palembang. Manfaat ergonomi yaitu 1. Menghemat biaya, 2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, 3. Memperbaiki fokus kerja, 4. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang aman. Akibat jika tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja, yaitu kelelahan, mendapat penyakit, kejenuhan, kematian, dan musculoskeletal disorders atau MSDS. Epidemiologi K3 merupakan studi yang mempelajari dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh faktor pajanan di lingkungan kerja. Tujuan epidemiologi K3 yaitu untuk menentukan pemapar yang menyebabkan penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan dan merekomendasikan upaya pencegahan serta menyediakan data untuk proyeksi yang akan datang, dan juga penilaian standar paparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antara dosis respon. Manfaat epidemiologi K3 yaitu 1. Mengidentifikasi faktor sebagai bahan perencanaan, manajemen, dan evaluasi, 2. Menyusun standar keselamatan kesehatan kerja, 3. Menggambarkan mekanisme toksisitas dan proporsi kelompok tenaga kerja yang terpapar hazard ke arah perkembangan atau timbulnya penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan. Keempat, melihat banyaknya kesakitan akibat penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja antara berbagai kelompok tenaga kerja. 5. Menjelaskan sebab terjadinya penyakit akibat pekerjaan atau kecelakaan kerja. 6. Mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh hazards bagi tenaga kerja dan menguji hipotesa. Sumber-sumber epidemiologi K3 yaitu studi-studi yang berasal dari industri dan studi-studi yang berasal dari masyarakat. Ruang lingkup epidemiologi K3 yaitu 1. Penyebab, 2. Riwayat alamiah penyakit, 3. Menjelaskan status kesehatan populasi pekerja, 4. Melakukan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan. Langkah-langkah penerapan epidemiologi K3 yaitu melakukan komitmen, menetapkan cara penerapan, menentukan kelompok kerja penerapan, sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem. Materi selanjutnya yaitu toksikologi industri. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang membahas seputar efek merugikan dari berbagai agen kimiawi terhadap semua sistem makhluk hidup. Klasifikasi bahan kimia berbahaya yaitu 1. Korosif, 2. Bahan kimia oksidator, 3. Eksplosif atau mudah terbakar, 4. Bahan kimia radioaktif, 5. Gas bertekanan, 6. Bahan kimia yang reaktif terhadap air, 7. Bahan kimia yang reaktif terhadap asam, 8. Flammable atau mudah terbakar, 9. Extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar,
10. High flammable atau sangat mudah terbakar. Cara masuk bahan kimia ke dalam tubuh yaitu 1. Pada pernafasan, 2. Pada pencernaan, ketiga melalui kulit. Industri yang menggunakan bahan kimia yaitu industri sepatu, industri peralatan rumah tangga, industri percetakan, dan industri otomotif. Fungsi nilai ambang batas secara garis besar yaitu 1. Sebagai standar untuk perbandingan, 2. Pedoman perencanaan proses produksi dan pengendalian, 3. Substitusi bahan makanan tidak berbahaya, keempat yaitu membantu gangguan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu psikologi industri. Psikologi industri adalah cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip psikologi di lingkungan kerja. Istilah psikologi industri dan organisasi merupakan terjemahan dari industrial and organizational psikologi. Manfaat psikologi industri yaitu 1. Personal management, 2. Human energy, 3. Tingkah laku pembelian, 4. Latihan dan pengembangan personil. Ruang lingkup psikologi industri yaitu pada perilaku manusia, dipelajari dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, dan juga perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan secara kelompok. Potensi bahaya psikologi industri dalam lingkungan kerja yaitu terjadinya stres kerja dan konflik kerja. Pendekatan stres kerja terbagi menjadi 2 yaitu pendekatan individu dan pendekatan perusahaan. Indikator stres meliputi intimidasi dan tekanan yang terjadi dari rekan kerja, perbedaan antara tuntutan dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan tugas, ketidakcocokan dengan pekerjaan yang berbahaya, membuat frustasi, membosankan dan berulang-ulang, beban lebih, dan yang terakhir yaitu faktor yang diterapkan oleh diri sendiri. Faktor stres kerja yaitu 1. Beban kerja yang berlebihan, 2. Tekanan atau desakan, 3. Kualitas superior yang jelek, 4. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai, 5. Konflik antar pribadi dan antar kelompok, 6. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan, dan yang terakhir, berbagai bentuk perusahaan. Tipe-tipe konflik kerja. 1. Konflik tugas, 2. Konflik hubungan, dan yang ketiga yaitu konflik proses. Faktor penyebab konflik kerja yaitu 1. Perbedaan pendapat, 2. Salah paham, 3. Merasa dirugikan, dan keempat, perasaan yang selalu sensitif. Indikator konflik kerja yaitu meliputi 1. Percekcokan atau perdebatan, 2. Ketegangan masalah pribadi, 3. Visi yang berbeda dalam pekerjaan, 4. Perbedaan pendapat, 5. Perbedaan dalam menentukan penyebab masalah, 6. Perbedaan dalam menentukan solusi, 7. Konflik emosional, 8. Perselisihan pribadi. Materi selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Jenis-jenis penyakit akibat kerja yaitu 1. Penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, 2. Penyakit yang disebabkan oleh faktor fisik, 3. Penyakit yang disebabkan oleh faktor biologis dan penyakit infeksi atau parasit, dan yang keempat yaitu penyakit berdasarkan sistem target organ. Pengendalian penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yaitu 1. Identifikasi sumber bahaya, 2. Evaluasi tingkat resiko, dan ketiga yaitu pengendalian resiko. Materi selanjutnya yaitu konsep kecelakaan kerja dan cara pengendaliannya.
Kecelakaan kerja menjadi salah satu masalah urgen karena kecelakaan kerja pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Jenis-jenis kecelakaan kerja yaitu 1. Kecelakaan kerja ringan, 2. Kecelakaan kerja sedang, yang ketiga yaitu kecelakaan kerja berat. Penyebab kecelakaan kerja yaitu 1. Kondisi berbahaya, 2. Tindakan yang berbahaya, ketiga peralatan kerja dan perlengkapannya, keempat tidak tersedianya alat pengaman dan perlindungan bagi tenaga kerja, kelima kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang cara kerja dan keselamatan kerja, keenam yaitu keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat seperti faktor fisik dan faktor kimia yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diperkenankan. Biaya kompensasi kecelakaan kerja yaitu 1. Kompensasi, kedua perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, 3. Biaya pemulihan harga berupa alat pengganti, keempat penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja. Upaya pengendalian kecelakaan kerja yaitu 1. Eliminasi, kedua engineering control, 3. Substitusi, 4. Warning system, 5. Administratif control, dan keenam alat pelindung diri. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.